Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita oleh Allah diberi sehat di hari yang ke-24 bulan suci Ramadan ini. Kita oleh Allah diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tumaninah, dengan mengharap ridha Allah, dengan mengharap pahala dari Allah. Maka ada sisa 6 hari ke depan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mengakhiri Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan mari kita benar-benar semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan di akhir Ramadan ini. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 24 Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, dasar kepercayaan kepada Allah, yakin bahwa Ramadan adalah perintah dari Allah, dan wahtisaban mengharap ridha Allah, mengharap pahala, tidak yang lain, semata-mata mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini saya akan menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa rahimakumullah, lalu ada keterangan-keterangan ulama tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar itu, dan apa saja amalan-amalan yang harus kita amalkan untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Nah, pemirsa rahimakumullah, di sini saya membawa kitab I'anatut Talibin juz 2, di mana di dalam kitab I'anatut Talibin juz 2 ini di halaman 257 diterangkan tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar dihubungkan dengan awal Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menurut Imam Ghazali, jadi di dalam kitab ini mengutip pendapatnya Imam Ghazali, bahwasanya dijelaskan, fa in kana awwaluhu yaumal ahadi au yaumal arba'a fahya lailatun tis'un wa isrina. Dijelaskan apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29. Saya baca semua ya. Jadi di sini dijelaskan apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 29. Lalu diteruskan, au yaumal isnaini fahiya lailatun ihda wa isrina. Nah, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin,
maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Ya. Lalu au yaumas sulasa awil jumaati faya lailatun sab'un wa isrina. Nah, kalau Ramadan atau awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Awil Khamis fahya lailatun khamsun wa isrina. Kalau Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Au yaumas sabti faya lailatun salasun wa isrina. Dan kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, berdasarkan kitab I'anatul Talibin ini, juz 2 halaman 257, bahwa kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Nah, kita tahu di tahun 2026, di tahun 1447 Hijriah, Ramadan tahun ini jatuh pada hari Kamis. Awal Ramadan jatuh pada hari Kamis. Maka menurut kitab ini, Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Nah, pemirsa rahimakumullah, nanti malam Minggu, yaitu malam 25 Ramadan, adalah malam yang ditunggu-tunggu. Mari kita perbanyak, kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah kita untuk menjemput, untuk meraih malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Pemirsa rahimakumullah, lalu amalan apa yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari ketiga ini untuk meraih Lailatul Qadar? Di sini dijelaskan, wa sunnah ma'at ta'qidi bi Ramadan wa asharuhu al-akhir akidun iksaru sadaqatin wa iksaru tilawatin lil Quran. Disunnahkan, yaitu sunnah muakkad di bulan Ramadan, tepatnya 10 hari terakhir atau 10 hari yang ketiga, itu disunnahkan untuk memperbanyak bersedekah. Nah, ini amalan-amalan yang dituntun di dalam kitab ini. Kita dianjurkan, dituntun di sini, perbanyaklah bersedekah. Dan di dalam bulan Ramadan ada zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan tatkala malam takbir, sebelum kita melaksanakan salat Id atau hari raya Idul Fitri. Pemirsa rahimakumullah, ayo kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan infak kita harus menengok kanan kiri tetangga kita ulurkan tangan kita untuk memberi. Ayo kita sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk disedekahkan kepada tetangga, famili, kerabat yang membutuhkan. Karena sedekah di hari-hari akhir Ramadan ini sungguh pahalanya luar biasa. Lalu yang kedua, wa iksaru tilawatin lil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan yang dituntun di dalam kitab ini. Nah, pemirsa rahimakumullah, di sini Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Kata Rasulullah, lebih utama ibadah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Ini dawuhnya Rasulullah
Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di akhir-akhir Ramadan ini. Kita meraih malam Lailatul Qadar dengan berbanyak sedekah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, di hadis lain Rasulullah bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat bagi yang membacanya. Nah, pemirsa rahimakumullah, sungguh luar biasa pahala membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tradisi di Indonesia, khususnya di Lumajang, di musola-musola, di masjid, selesai sholat tarawih, kita menjadi satu kebiasaan untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, karena fadilahnya sungguh luar biasa. Nah, pemirsa rahimakumullah, di samping itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat lail, sholat tahajud atau sholat hajat dan lain sebagainya, dan kita perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca kalimat tasbih, membaca sholawat. Inilah nanti yang akan mengantarkan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Pemirsa rahimakumullah, lewat tausiah ini tentu saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan sudah hampir meninggalkan kita, maka jangan disia-siakan. Ayo kita tingkatkan di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah sunnah kita, seperti sholat tarawih, jangan sampai kita meninggalkan kalau tanpa uzur. Membaca Al-Quran, berzikir, sholat tahajud di malam hari, sholat hajat, sholat tasbih, berzikir kepada Allah, amalan-amalan yang di situ sudah menjadi tuntunan kita semua. Mari kita perbanyak dan kita tingkatkan sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar dan kita akan mendapatkan fadilah atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi saya ulangi lagi pemirsa, sesuai keterangan di sini bahwa apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis seperti tahun ini, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 bulan Ramadan. Itu artinya nanti malam adalah malam 25 Ramadan. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Di samping kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dianjurkan bersedekah, perbanyak sedekah, dianjurkan sholat lail, sholat tahajud, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Di sini juga disunahkan kita untuk beriktikaf di masjid. Nah, inilah amalan-amalan yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah sunnah-sunnah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.